Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk leasing. Sebelum itu, ini adalah para anggota tim kami yang menyusun video ini. Saya sendiri Muhammad Aldri Kurniawan, NPM akhiran 371. Oke, jadi yang pertama itu ada lingkungan dan latar belakang leasing. Jadi leasing itu adalah perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik aset dan lessee atau penyewa yang memberikan hak untuk menggunakan aset tertentu selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Nah, mengapa sih, perusahaan ini melakukan leasing? Yang pertama karena fleksibilitas persyaratan pembayaran, 100% pendanaan dengan suku bunga tetap, dan perlindungan dari risiko utang. Nah, selanjutnya siapa saja sih lessor ini? Yang pertama ada bank, misalnya Credit Suisse atau Barclays. Lalu yang kedua ada perusahaan leasing anak perusahaan atau captive, misal BMW Financial Service, IBM Global Financing. Lalu yang ketiga adalah perusahaan leasing independen, contohnya AirCap ataupun ada lagi seperti Adira atau FWD ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan standar akuntansi IFRS 16 pada accounting for leasing ini. Jadi sebelumnya, leasing operasi itu tidak dicatat di neraca, tetapi setelah 2016, hampir semua leasing itu harus dikapitalisasi sebagai aset dan liability. Contohnya itu maskapai seperti British Airways dan JAL sebelumnya tidak mencatat pesawat yang dileasingkan, tetapi sekarang wajib melakukannya. Nah, kalau aturannya berubah, otomatis kan ada dampaknya juga ya. Jadi, perubahan aturan dan dampaknya itu, IFRS 16 ini mewajibkan lessee untuk mengakui hak guna, right of use asset, dan liabilitas sewa di neraca. Hanya pengecualian untuk leasing jangka pendek, yaitu leasing yang kurang dari setahun, dan aset bernilai rendah atau di bawah $5.000. Nah, sekarang ini adalah dampak pada perusahaannya. Jadi rasio utangnya itu meningkat, rasio utang perusahaan itu meningkat seperti retailer pada Carrefour atau enggak Marks& and Spencer ini mengalami kenaikan utang lebih dari 25%. Nah, lalu EBITDA juga meningkat karena beban sewa tidak lagi masuk dalam perhitungan EBITDA. Lalu beban di depan lebih tinggi karena pola pengakuan bunga plus depresiasi. Nah, ini contoh nyata pada General Motors dan nilai residu ini. Jadi General Motors ini menghadapi kerugian karena nilai residu mobil listrik Chevy Volt-nya turun drastis setelah insentif pajak berakhir. Dan ini menunjukkan resiko lessor dalam memperkirakan nilai residu aset. Di bagian ini terdapat akuntansi sewa, di mana definisi akuntansi sewa merupakan menyerahkan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, tanaman, atau peralatan yang telah diidentifikasi atau ditetapkan untuk suatu periode waktu yang sesuai dengan perjanjian. Dengan berbagai pandangan mengenai pengapitalisasian sewa, yaitu yang pertama, jangan mengkapitalisasi aset sewa apapun. Kedua, sewa mirip dengan pembelian cicilan. Ketiga, kapitalisasi dilakukan selama masa sewa. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kapitalisasi perusahaan sewa, di mana denda atas ketidakpatuhan kontrak adalah hal yang penting. Akuntansi sewa terdapat IASB, di mana IASB menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa dengan pengecualian hanya pada, yaitu yang pertama, masa sewa kurang dari 1 tahun, atau yang kedua, sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Maka, hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan suatu aset, dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran merupakan liabilitas. Akuntansi sewa terdapat penyewa. Penyewa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif. Dan yang kedua,
mencatat beban depresiasi atas hak aset yang digunakannya. Maka, akuntansi sewa ini digunakan pada sewa yang secara efektif merupakan yang pertama, transaksi pembelian aset atau kedua, pada saat penyewa hanya mengendalikan penggunaan aset. Di bagian ini terdapat mengukur liabilitas sewa dan aset sewa pada masa sewa. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Kedua, opsi tawar pembaruan atau Perkins Renewal Option dapat memperpanjang periode sewa. Sehingga pada awal masa sewa, perbedaan antara sewa diperbarui dan sewa wajar harus cukup jelas untuk ditetapkan atas pelaksanaan hak opsi tersebut. Di bagian ini terdapat pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa pada pembayaran sewa. Dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama pembayaran tetap. Kedua, pembayaran bervariasi berdasarkan suatu indeks atau tarif. Ketiga, nilai sisa yang dijamin atau Quarantine Residual Value. Dan terakhir, yaitu yang keempat, pembayaran yang berkaitan dengan pembelian atau opsi pemutusan kontrak atau termination option, di mana penyewa dapat secara pasti untuk melakukannya. Di bagian ini terdapat liabilitas sewa dan aset sewa pada tarif diskonto, di mana penyewa harus menghitung nilai kini dari pembayaran sewa yang dilakukannya dengan menggunakan tarif bunga implisit atau implicit interest rate. Sehingga tarif ini ditetapkan pada awal masa sewa yang mengakibatkan nilai kini keseluruhan dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang dijamin sama dengan nilai kini dari aset sewa. Apabila tidak memungkinkan menggunakan tarif ini di dalam praktik, maka penyewa dapat menggunakan suku bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate. Pengertian dan tujuan lease accounting. Lease accounting adalah pencatatan oleh pihak penyewa atas hak penggunaan suatu aset yang dimiliki oleh pihak lain. Menurut standar IFRS 16, hampir semua kontrak sewa harus dikompletasi, artinya diakui sebagai yang pertama yaitu aset hak guna, yang kedua kewajiban sewa, yang lalu hanya dua jenis sewa yang tidak kapitalis, yaitu sewa jangka pendek, lalu yang kedua sewa aset bernilai rendah. Pengakuan awal. Pada awal kontrak, leases mencatat rate of asset atau raw asset, yaitu nilai kini present value dari seluruh pembayaran sewa. Leases liability yaitu kewajiban membayar sewa masa depan. Komponen pembayaran sewa yaitu pembayaran tetap, kedua pembayaran variabel berdasarkan indeks, yang ketiga yaitu nilai sisa yang dijamin, yang keempat yaitu opsi pembelian dan penggantian yang mungkin dilakukan. Tingkat diskonto yaitu yang pertama gunakan tingkat bunga implisit jika diketahui, yang kedua jika tidak digunakan incremental borrowing rate. Pelaporan di laporan keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu ada aset, terus liabilitas, yang kedua yaitu laporan laba rugi. Yang pertama itu beban bunga dari lease liability, kedua beban penyusutan dari raw asset, yang ketiga yaitu jika ada kerugian nilai sisa sama dengan loss on lease. Laporan arus kas. Yang pertama yaitu pembayaran pokok, aktivitas pendanaan, lalu yang kedua yaitu pembayaran bunga sama dengan aktivitas operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Artika Setia Putri dengan NPM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi lense.
Dua contoh penyewaan pertama menggambarkan sewa guna usaha dengan nilai sisa terjamin. Untuk perjanjian guna usaha tersebut menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak pakai atas salah satu mesin pemadat kardus standar untuk digunakan di salah satu toko M dan X. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya. Baik, selanjutnya ada sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Sebagaimana yang telah disebutkan, IASB memberikan pengecualian terhadap kewajiban kapitalisasi semua sewa guna usaha untuk. Yang pertama, sewa guna usaha atas aset dasar bernilai rendah. Dan yang kedua, sewa guna usaha jangka pendek dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Selanjutnya ada sewa bernilai rendah. Untuk sewa bernilai rendah, alih-alih mencatat aset, hak guna, dan liabilitas sewa, penyewaan dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa atau opsi perpanjangan, atau untuk mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa yang ditentukan dalam kontrak atau opsi pengakhiran. Selanjutnya, ringkasan akun lese. Sebagaimana ditujukan dalam 3 contoh sewa pembiayaan, lese mengkapitalisasi semua sewa setelah sewa dicatat. Lese mengakui beban bunga atas liabilitas sewa selama masa sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas aset hak guna. Sumber variasi utama berkaitan dengan berlaku terhadap nilai sisa. Yang pertama, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan sama dengan atau lebih besar dari nilai sisa yang dijamin, maka penyewaan tidak boleh memasuki nilai sisa yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Yang kedua, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan lebih kecil daripada nilai sisa yang dijamin, maka nilai kini dari selisih antara nilai sisa yang diharapkan dengan nilai sisa yang dijamin harus dimasukkan dalam perhitungan kewajiban sewa. Yang ketiga, yang terakhir, penyewa tidak memasukkan nilai sisa yang tidak dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perhitungan pembayaran sewa, di mana lessor itu menentukan retail payment berdasarkan implicit rate of return yang ingin dicapai. Nah, contohnya ini ada CNH atau Ivanhoe. Datanya, nilai wajar asetnya sebesar 100.000 euro, nilai residunya sebesar 5.000 euro, tingkat bunga implisitnya sebesar 4%, dan masa sewanya selama 5 tahun. Kita bisa memasukkan jurnalnya sebagai fair value is equipment sebesar 100.000 euro pada PV residu value sebesar 4.109,65. Lalu amount received via lease payment sebesar 95.890,35 pada PV factor annuity 2 5 tahun sebesar 4,6299. Lalu annual lease payment-nya sebesar 28,711,11 euro. Nah, ketika ada residual value seperti yang ada di contoh itu, baik dijamin maupun tidak dijamin, lessor di sini itu tidak perlu menagih penuh dari pembayaran sewa sehingga cicilan itu yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada akuntansi finance lease oleh lessor. Diperlakukan seperti penjualan aset dengan pinjaman atau loan. Aset dihapus dari buku, dicatat lease receivable atau present value pembayaran sewa ditambah present value residual value. Lalu pendapatan bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. Lalu operating lease, aset tetap diakui dan disusunkan secara normal. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus. Nah, sementara itu lease diklasifikasikan menjadi finance lease dan operating lease. Finance lease sendiri itu kontrol atau kepemilikan aset secara substansial berpindah kepada lease. Sedangkan operating lease itu jika tidak ada perpindahan kepemilikan atau kontrol substansial terjadi. Nah, lease di sini tuh harus non cancelable dan memenuhi lebih besar sama dengan 1 dari 5 tes agar dapat dikategorikan sebagai finance lease. Selanjutnya ada lease classification test. Ini tuh mengukur sejauh mana kontrol atas aset berpindah ke lease. Ada 5 di sini. Ada transfer of ownership test, purchase option test,
lease term test, present value test, dan alternative use test. Lalu untuk kriteria sendiri dimulai dari transfer of ownership, kepemilikan aset berpindah ke lease di akhir masa sewa, indikasinya dari finance lease. Lalu purchase option test, kriterianya itu lease hampir pasti akan menggunakan opsi beli dengan harga murah, bargain purchase option. Indikasinya juga sama, finance lease. Lalu ada lease term test, kriterianya itu masa sewa mencakup bagian besar umur ekonomis aset, lebih besar sama dengan 75%, indikasinya sama, pakai finance lease. Terus ada present value test, kriterianya di sini tuh present value dari pembayaran sewa sama dengan nilai wajar aset atau lebih besar sama dengan 90%. Lalu yang terakhir tuh ada alternative use test, kriterianya itu aset tidak punya penggunaan alternatif bagi lessor di akhir masa sewa, khususnya dibuat untuk lese. Perlakuan nilai sisa atau residual value. Nilai sisa dijamin atau guaranteed residual value. Yang pertama, lessor memasukkan nilai sisa dijamin ke dalam sales revenue atau penjualan dan cost of goods sold karena nilainya pasti akan diterima, baik dalam bentuk kas atau aset yang dikembalikan. Yang kedua, nilai kini atau present value. Dari residual value dikurangkan dari fair value aset yang menentukan jumlah yang perlu dipulihkan melalui pembayaran sewa. Karena nilainya dijamin, seluruh aset dianggap terjual oleh lessor pada awal kontrak. Nilai sisa tidak dijamin atau unguaranteed residual value, yaitu tidak adanya kepastian bahwa lessor akan menerima nilai sisa pada akhir sewa sehingga hanya bagian yang diyakini akan direalisasi yang diakui sebagai sales revenue dan COGS. Yang kedua, oleh karena itu baik sales revenue maupun COGS dikurangi sebesar present value dari nilai sisa yang tidak dijamin. Meskipun total gross profit tetap sama, jumlah yang diakui untuk penjualan dan COGS berbeda karena adanya ketidakpastian nilai sisa. Nah, contoh perbandingan dari CNH dan Ivanhoe, yaitu jenis residualnya itu ada guaranteed dan unguaranteed. Pada sales price di guaranteed ada 100.000 euro dengan cost 85.000 euro dan gross profitnya 15.000 euro. Pada unguaranteed ada sales price-nya ada 95.835 rupiah euro dan 80.895 euro dengan gross profitnya 15.000 euro. Guaranteed dan unguaranteed residual value. Yang pertama ada guaranteed residual value dengan list receivable-nya 100.000 dan COGS 85.000 pada sales revenue 100.000 dan inventory 85.000. Yang kedua, unguaranteed residual value. List receivable-nya 100.000 dan COGS 80.895 pada sales revenue 95.890,35 dan inventory 85.000. Jumlah laba kotor atau gross profit tetap sama, yaitu 15.000 euro, tetapi penjualan dan COGS-nya lebih rendah pada kasus nilai sisa tidak jamin. Kali ini ada contoh operating lease Hathway dan M&S atau Marks and Spencer, yaitu lessernya ada Hathway Disposal dan lease-nya ada Marks and Spencer. Pada objek sewanya yaitu ada cardboard compactor dengan harga perolehan dan nilai wajarnya 60.000 euro. Dengan umur ekonominya yaitu 5 tahun dan residual value-nya 12.000 euro dan itu tidak dijamin, dan masa sewanya 3 tahun. Pembayaran tahunan di muka 17.628 euro dengan tingkat bunga implisitnya 6%. Pada perhitungan kali ini yaitu adalah PV residual value 12.000 euro dikalikan dengan 0,8362 sama dengan 10.075,44 euro. Dan nilai yang harus dipulihkan melalui pembayaran sewa yaitu 60.000 euro dikurangkan dengan 10.075,44 euro yang hasilnya yaitu 49.924,56 euro dengan pembayaran tahunan yaitu sama dengan 17.620,8 euro. Pada klasifikasi ini tidak ada perpindahan kepemilikan dan tidak ada opsi beli, dan juga masa sewa hanya 60% dari umur ekonomis dan PV pembayaran hanya 83,2% dari nilai wajar aset atau kurang dari 90%, maka diklasifikasikan sebagai operating lease. Pengakuan pendapatan dan penyusutan aset. Pada zona Hathway pada awal tahun 2022 sampai 2024, cashnya dan 17.620,8 pada earned lease revenue 17.620,8 euro.
pada akhir tahun 2022 sampai 2024, yaitu ada earned lease revenue dengan jumlah 17.620,8 pada lease revenue 17.620,8 euro. Pada depresiasi aset yaitu depreciation expense yaitu 60.000 euro dikalikan dengan 40% yang hasilnya 24.000 pada accumulate depreciation pada equipment yaitu 24.000. Konsep utama yaitu lessor tetap menanggung risiko dan manfaat kepemilikan. Asetnya disusutkan selama seluruh umur ekonomis, bukan hanya masa sewa. Biaya tambahan seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan diakui saat terjadi dan aset dijadikan sebagai list aset dan di neraca. Executory cost atau gross vs net lease. Pengertian biaya rutin terkait kepemilikan aset, sewaan, atau asuransi, pajak, properti, dan lain-lain. Perlakuan akuntansi gross lease yaitu biaya termasuk dalam pembayaran tetap ke lessor. Kedua, dimasukkan dalam lease liability dan right of use asset. Yang ketiga, lease membayar langsung ke pihak ketiga, tidak termasuk dalam perhitungan lease liability. Dan yang terakhir dibebankan sebagai biaya periode berjalan. Nah, ini contoh perhitungan right of use. Ada sebuah data dengan lease liability 400.000 euro, lease effective 30.000 euro, initial direct cost 1.500 euro, prepayment 10.000 euro. Nah, perhitungannya lease liability dikurangi lease effective ditambah initial direct cost dan payment ditambah lagi prepayment, yaitu totalnya 381.500 euro. Sekian, terima kasih. Kemudian ada presentation, disclosure, and analysis. Nah, yang pertama ada presentation atau penyajian. Penyajian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lessee atau penyewa, dan yang kedua ada lessor atau pemberi sewa. Yang pertama dulu yaitu lessee atau penyewa ini, di mana semua jenis sewa atau kecuali yang jangka pendek atau bernilai rendah itu disajikan di laporan keuangan. Kemudian untuk neraca ini ada dua. Yang pertama ada right of use asset atau aset hak guna, dan yang kedua ada lease liability atau liabilitas sewa. Kemudian untuk bagian laporan laba rugi ini ada dua akun. Yang pertama ada depreciation expense atau beban depresiasi, dan interest expense atau beban bunga. Kemudian untuk yang kedua yaitu lessor atau pemberi sewa. Di mana financial lessor ini yang pertama ada neraca. Di sini lease receivable ini disajikan secara terpisah, di mana aset ini disingkirkan. Kemudian untuk laba ruginya menggunakan interest revenue dan selling profit or loss atau jika sales type lease. Kemudian untuk operating lease ini untuk yang neraca menggunakan aset tetap diakui sebagai property, plant, and equipment. Kemudian untuk yang laporan laba rugi ini lease revenue diakui secara garis lurus. Kemudian ada depreciation expense atas aset. Kemudian yang kedua yaitu disclosure atau pengungkapan. Nah, leases dan lessor ini harus memberikan pengungkapan atas kualitatif dan kuantitatif untuk membantu pengguna laporan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, yang pertama ada pengungkapan kualitatif yang berisi sifat dan deskripsi umum sewa, berisi penentuan variabel lease payments, berisi ketentuan perpanjangan, penghentian, dan residual value guarantees, dan berisi asumsi penting, misalnya discount rates. Kemudian pengungkapan yang kedua yaitu pengungkapan kuantitatif, di mana untuk lease ini pengungkapan kuantitatif ini
terdiri dari total biaya sewa, rincian berisi tentang rincian biaya sewa pembiayaan atau depresiasi aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa. Kemudian berisi tentang biaya sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Kemudian berisi weighted average remaining lease term dan discount rate, dan berisi analisis jatuh tempo liabilitas sewa untuk minimal 5 tahun ke depan. Kemudian untuk yang lesser, penggunaan kuantitatif ini berisi yaitu pendapatan sewa termasuk laba rugi pada awal lisi dan bunga, kemudian berisi pendapatan dari variable lease payments, kemudian berisi komponen net investment atau piutang sewa, aset residual, dan laba tangguhan, kemudian berisi analisis jatuh tempo penerimaan kas untuk semua jenis lease, dan yang terakhir berisi cara manajemen menangani risiko nilai residual. Dan yang terakhir ada analisis, di mana implementasi standar sewa baru menyebabkan kenaikan besar pada aset dan liabilitas dalam neraca atau triliunan dolar secara global. Kemudian sektor yang paling terdampak yaitu maskapai penerbangan dan retail. Nah, akibatnya analis perlu menyesuaikan perhitungan rasio keuangan. Kemudian untuk dampak terhadap analisis keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama profitabilitas, yaitu return on asset atau ROA menurun karena kenaikan total aset. Kemudian EBITDA ini meningkat karena beban sewa diganti dengan depresiasi dan bunga. Kemudian dampak terhadap analisis keuangan yang kedua ada solvabilitas, yaitu debt to equity ratio itu menaik dan interest coverage ratio-nya itu menurun. Nah, dari beberapa pihak berpendapat perubahan ini hanya kosmetik, tetapi IFRS ini menilai bahwa kapitalisasi lease ini meningkat transparansi dan relevansi informasi keuangan. Nah, selanjutnya ada Global Accounting Insight. Nah, leasing ini adalah aktivitas global sehingga FASB atau AS dan IASB atau internasional ini berupaya menyelaraskan standar. Nah, FASB ini menerbitkan ASC 842 atau LISIS pada 2016, sedangkan IASB ini menerbitkan IFRS 16 atau LISIS. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan transparansi dengan mengakui right of use aset dan lease liability di neraca. Namun perbedaan tetap ada, terutama dalam model akuntansi lease atau penyewa. Nah, untuk perbedaan utamanya yaitu pada aspek model lease, untuk yang GAAP ini terdapat dua model, yaitu membedakan finance lease dan operational lease. Sedangkan pada IFRS ini single model, di mana semua lease dianggap finance lease atau kecuali jangka pendek atau low value. Kemudian untuk aspek pengukuran aset hak guna, GAAP ini tidak boleh menggunakan model revaluasi, sedangkan IFRS ini dapat menggunakan revaluation model. Kemudian untuk aspek lease jangka pendek dan aset bernilai rendah, pada GAAP ini hanya pengecualian untuk jangka pendek atau lebih kecil dari 12 bulan. Kemudian untuk yang IFRS ini pengecualian untuk lease jangka pendek dan aset dengan nilai rendah, misalnya komputer, furnitur kecil, dan lain-lain. Kemudian untuk aspek lesser accounting ini, GAAP membedakan sales type dan direct financing lease. Kemudian laba ditangguhkan untuk direct financing. Kemudian untuk yang IFRS ini mengakui laba penjualan di awal lease atau pada direct financing lease. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu collectibility guidance. Pada GAAP ini tidak sejelas IFRS dalam panduan penagihan atau collectibility. Tetapi untuk yang IFRS ini, IFRS memiliki panduan
eksplisit mengenai penagihan dan jaminan nilai residu. Itu semua merupakan perbedaan utama antara GAAP dengan IFRS. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam memaparkan materi accounting for leases ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.